Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan
percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun
memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan terus dinyatakan bagi semua orang. Saat ini kita kembali menikmati ibadah Rabu Abu. Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah, masa di mana kita secara khusus menghayati kehidupan yang fana, waktu untuk merenungkan lebih dalam tentang kerapuhan kita sebagai ciptaan yang berdosa. Rabu Abu juga menjadi kesempatan bagi kita
untuk memeriksa diri dan bertobat. Mari datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dalam tuntunan tema waktu perkenaan atau di Popaiman. Mari saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi bersama Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku digolok terima saudaramu. Oh, datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kantoria. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Karena itu mari kita mengaku dosa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami datang mengaku. Ya Allah, Engkau telah memilih dan mengutus kami menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Namun kami belum memaksimalkan potensi dalam diri kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati. Terkadang kami hanya mementingkan diri dan keegoisan kami dalam pelayanan dan mengabaikan kehendak-Mu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Yesus, sahabat kami, terima kasih karena Engkau telah menjadi sahabat kami, tapi kami belum menjadi sahabat yang baik bagimu. Kami sering tidak dengar-dengaran kepada orang tua, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, sudilah ampuni kami.
Ya Ya Tuhan, sebagai orang tua, seharusnya kami menjadi teladan bagi anak-anak. Tetapi seringkali kami tidak memberi contoh yang baik. Kami mengharapkan anak-anak untuk taat kepada Tuhan, tetapi kami sendiri seringkali tidak taat kepadamu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Sudilah ampuni kami. Saudaraku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yesus sayang padaku, ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kami tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Mari kita bersama-sama bermazmur dalam tuntunan Mazmur 51, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita mengucapkan secara berbalasan. Saya yang akan membacakan tulisan yang keluar dan Bapak Ibu sekalian membacakan tulisan yang masuk ke dalam. Mazmur 51 ayat 1 sampai 17. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan bukankah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang yang melakukan pelanggaran. supaya orang-orang berdosa berbalik padamu. Lepaskanlah aku dari hutang dara, ya Allah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu, Ya Tuhan, bukalah bibirku. supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Amin. Kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada Alkitab kita masing-masing. Bacaan selanjutnya dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12 sampai 17. Kemudian dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Dan dari berita Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari juga kita buka hati hidup kita untuk menerima firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih waktu perkenanan-Mu Engkau karuniakan kepada kami umat-Mu di hari ini.
Kami ada di rumah-Mu yang kudus menyatakan penyembahan, seraya melihat ke dalam hidup kami, bahwa kami sungguh panah, terbatas dalam menjalani hidup ini. Hidup kami hanya sementara di dunia ini. Kami telah dicipta dari debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu mohon tuntunan Tuhan, menjalani hidup ini terlebih saat ini kami bersama-sama membuka hidup kami untuk menerima berita firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengajar kami untuk betul-betul menyadari dengan baik bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat menjalani hidup ini. Kami tidak dapat menerima keselamatan. Karena itu, hari ini Tuhan ajar kami untuk merendahkan hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Dan juga kami belajar tahu diri siapa kami. Kami adalah ciptaan yang panah, membutuhkan kuasa kasih-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh belajar tentang semua itu. Dan saat ini kami mohon karunia Roh Kudus menerangi hati kami. Kami telah sedia mendengar Engkau berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yoel 2 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Yoel 2 ayat 1, 2, 12 sampai 17. Firman Tuhan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab dari Tuhan datang, sebab dari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang-orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua dari Perjanjian Baru, 2 Korintus, pasal 5 ayatnya yang ke-20b, dan pasal 6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20b
dan pasal 6 ayatnya yang ke-10. Pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Jemaat mari berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian berita Injil, amin, firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, juga anak-anak sekolah minggu yang hadir. Hari ini kita merayakan satu momen penting dalam perjalanan liturgi gereja kita, yaitu perayaan Rabu Abu. Dan dalam perayaan ini kita merenungkan firman Tuhan yang telah kedengaran melalui pembacaan Alkitab tadi dalam sebuah tema waktu perkenanan. Batu yang dalam bahasa Toraya atu di Popaiman. Saudara-saudara, kita semua tahu waktu adalah kesempatan yang ada untuk menjalani hidup ini. Waktu adalah sebuah hadiah yang terindah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita untuk mengisi hidup ini lebih baik. Lalu kata perkenanan bisa juga disebut dikenan atau juga berkenan. Sebuah kesempatan, anugerah yang diberikan kepada kita untuk melihat keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Nah, dalam bacaan utama kita, uraian teologis Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 5 ayat 20b sampai pasal 6 ayat 10. Di sana Paulus menekankan, inilah waktu perkenanan. Inilah waktu penyelamatan itu. Artinya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berada dalam posisi diperkenan oleh Tuhan. Kita bisa membenahi hidup kita untuk datang dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus.
dan untuk bisa hidup kudus, maka satu hal penting yang harus terjadi adalah pertobatan. Bertobat dari tingkah laku yang jahat, dari tindakan kita yang merugikan orang lain. Bertobat dari pikiran-pikiran yang bodoh, perilaku yang sia-sia. Semua ini harus dibersihkan dari kehidupan kita untuk mendapat perkenanan Tuhan. Nah, saudara-saudara Rabu Abu, sebuah momen penting untuk mengambil kesempatan merenung secara pribadi. Bagaimana perjalanan hidup kita di waktu yang Tuhan anugerahkan di masa kemarin dan masa lampau hidup ini. Tentu kita akan bersama-sama jujur bahwa dalam perjalanan yang telah kita lalui sampai detik ini, kemarin dan hari-hari yang telah lalu, banyak sikap hidup kita yang menyedihkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita perbaharui dengan kata bertobat. Kita perbaharui hidup kita, hati kita, untuk menyambut kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Tema kita mengatakan waktu perkenanan. Atau di Popaiman. Sebuah ajakan yang luar biasa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita untuk segera berbalik kepadanya. Waktu yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk berdoa. Karena Dia membuka hidupnya mendengar doa-doa kita. Waktu perkenanan dari Tuhan adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima keselamatan, mengangkat diri kita dari ancaman-ancaman, bahaya, dan juga kebinasaan. Waktu ini adalah waktu yang Tuhan persiapkan untuk menolong kita. Jadi, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaharui diri. Untuk segera kembali kepada Allah. Karena waktu ini adalah kesempatan yang ditawarkan oleh Allah untuk bisa kita memasuki kasih karunia-Nya. Lalu, bagaimana kita merespon? Menarik Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku. Dalam kitab Nabi Yoel pasal 2. Di sana, di ayat 1 dan 2 itu menyampaikan tentang hari Tuhan yang akan datang. Di sana disebut hari itu sudah sangat dekat. Hari itu akan terjadi gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Menggambarkan sebuah keadaan genting. Keadaan yang akan mendatangkan bahaya bagi orang-orang yang tidak bertobat. Tetapi bagi orang-orang yang bertobat. Di Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17.
Di situ Yoel menekankan bahwa Allah mengundang mereka, Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dengan hati yang hancur atau pertobatan. Hati yang hancur itu, yang natoraya biasa na dedek-dedek tuh, barangkang na, tanda mengakui kelemahan. Lalu kata berpuasa dan menangis adalah ekspresi yang dinampakkan oleh orang atau seorang yang betul-betul menyatakan pertobatan dengan sungguh. Berpuasa tidak hanya soal tidak makan dan minum dalam waktu yang diatur, tetapi berpuasa dari kata-kata yang mungkin membuat orang lain sedih. Berpuasa dari tindakan-tindakan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berpuasa dari sifat-sifat kecurangan kita menjalani hidup ini. Itu berpuasa, jadi tidak hanya soal tidak makan beberapa jam atau tidak minum. Seperti saudara-saudara kita, kaum muslim saat ini sedang berpuasa. Ada waktu yang disiapkan tidak makan beberapa jam. Tapi bagi kita orang percaya, kata berpuasa, bagaimana menekan kehidupan kita untuk tidak melakukan kejahatan dalam hidup ini. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa pertobatan yang sesungguhnya tidak hanya terlihat dalam tindakan luar, tetapi juga lahir dari hati yang remuk redam, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur 51. Mazmur 51 itu melantunkan permohonan Daud. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia diberikan hati yang bersih, supaya rohnya diperbaharui, agar ia mendapat keteguhan menjalani hidup ini. Jadi, pertobatan bukan hanya ritual yang kelihatan, bukan hanya wajah yang begitu meminta dikasihani, tetapi pertobatan yang sungguh akan nyata dalam tindakan hidup. Karena itu kalau kita melihat firman Tuhan dari Injil Matius 6 tadi, kita diajarkan untuk tidak mencari pujian dari manusia. Dalam segala hal yang kita lakukan, jangan mencari pujian dari manusia. Tetapi, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, terlebih soal ibadah kita seperti ini, harus memuliakan Tuhan, menjadi jawaban kita atas kasih dan anugerahnya yang masih memperkenan kita untuk datang kepadanya. Dan menarik sekali, dalam Injil Matius tadi diuraikan beberapa tindakan ibadah yang terpuji. Memberi sedekah, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berpuasa. Di situ ditekankan semua itu dilakukan bukan untuk pamer, tetapi itu harus dilakukan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yesus mengingatkan kita juga dalam perikop itu, bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan harta yang ada di dunia ini, tetapi hendaknya kita menyimpan harta di sorga.
Jadi perayaan Rabu Abu seperti ini adalah awal dari masa Prapaskah. Melalui waktu ini, waktu perkenanan Tuhan, kita diundang untuk menyatakan pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh bisa diwujudkan dalam tindakan penyangkalan diri, pengakuan dosa. Semua ini dapat menolong kita untuk membangun spiritualitas kita dalam menghayati sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus. Sengsara dan kematian menjelaskan kepada kita bahwa manusia pun, kita semua adalah panah. Pada diri kita tidak ada kekekalan. Yang kekal hanya Allah. Itu berarti kita sebagai manusia hidup dalam kesementaraan. Suatu kelak perjalanan kita di sini akan berakhir. Karena itu jabatan apapun, ingat suatu kelak ada saatnya tiba pada titik tidak dapat lagi kita lakukan. Yang pasti, setiap kita sebagai manusia dicipta dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kepanaan kita manusia tidak hanya dimengerti sebagai kesementaraan, tetapi juga rentan jatuh ke dalam dosa. Pendeta sekalipun, saya sekalipun, sangat rentan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita melihat ajaran Gereja Toraja dalam pengakuan iman Gereja Toraja, bab 3/5. Di situ dituliskan bahwa sejak manusia berada dalam kungkungan dosa, maka konsekuensi yang harus ditanggung adalah kematian seutuhnya. Tubuh dan jiwa akan mati. Mati seutuhnya, tidak ada yang tertinggal. Artinya, baik tubuh dan jiwa kita akan mengalami kepanaan. Tetapi syukur, ada waktu perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan dikaruniakan untuk bisa menata hidup ini, untuk dapat mentobatkan hal-hal yang selama ini kita buat dalam hidup kita. Karena itu kita butuh waktu memeriksa kehidupan kita. Mbay dentu tasanga milobang mo. Situru pahangta tutapagaw. Padio olona puang matua. Nakagiigi ili puang matua. Belanna. Ta ena susito tunatanga na puang matua la tapagaw lan katuanta. Misalnya, kalau kita menjalani hidup ini, ada kecurangan-kecurangan yang kita buat, ada kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Saudara bertobat. Mari kita bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena makna Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah yang merupakan masa pertobatan dan mempersiapkan hidup kita menuju kepada kebangkitan yang akan dikaruniakan oleh Yesus. Itu berarti Rabu Abu adalah kesempatan menyatakan pertobatan dan merendahkan diri. Rabu Abu adalah kesempatan untuk mengingat akan kematian kita. Dan perlunya
melakukan rekonsiliasi ketika kita masih hidup seperti ini. Itu berarti momen ini untuk mengakui ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Momen ini mengingatkan kita bahwa kita manusia hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu, Rabu Abu melambangkan sekali lagi pertobatan. Mari kita dengan penuh kerendahan hati, hati yang hancur dengan kesedihan, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Abu akan ditorehkan pada dahi atau punggung tangan kita. Adalah wujud kesedihan, penyesalan dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Abu yang ditorehkan di dahi atau punggung tangan kita mengingatkan kita, suatu kelak perjalananku akan berakhir di sini. Karena itu harus kita bertobat untuk menerima penebusan dosa. Marilah kita ambil kesempatan datang di depan hamba Tuhan, akan menorehkan debu ke dahi atau punggung tangan kita yang mengingatkan kita bahwa sungguh kita terbatas dalam hidup ini. Kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, mari datang kepadanya, menyerahkan semua keberadaan kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21, Paulus mengajak kita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kita datang untuk didamaikan dengan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Rabu Abu, waktu perkenanan dari Tuhan, adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyesal atas tingkah langkah dan laku hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih dan pengampunannya selalu terbuka bagi kita yang datang mengaku dosa dan bertobat di hadapannya. Tuhan merindukan agar kita kembali kepadanya. Saat ini, debu tanah akan ditorehkan pada dahi atau punggung tangan kita. Kiranya mengingatkan kita bahwa hidup manusia sangat fana, sebagaimana debu tanah, dan akan kembali menjadi debu. Sesungguhnya, hakikat hidup kita hanya bersumber pada belas kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Penorehan debu tanah pada dahi atau punggung tangan dengan ungkapan, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Selama penorehan debu tanah pada dahi atau punggung tangan
dapat dibunyikan instrumen musik atau dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh kantoria. Ikut dikau saja Tuhan. Penorehan debu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Manase Dilerandan dan Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, dan kami mengatur supaya ada ketertiban. Yang dari sebelah kanan saya maju berbaris di depan Ibu Pendeta dan pulang ke lingkar tengah dari sini supaya lebih rapi. Di sana juga yang paling sebelah kanan dulu yang keluar ke kanan baru masuk di lorong kembali. Nanti terakhir bagian tengah. Ya. Jadi kepada Ibu Bapak kami persilakan untuk bersiap maju secara teratur, bangku demi bangku supaya tidak bertabrakan. Menyanyikan Ikut Saja Dikau Tuhan. Yang di samping, yang di kanan jangan dulu Ibu. Yang di tengah jangan dulu. Saya tadi sudah mengatur yang sebelah kiri sini, kemudian yang sebelah kanan sana. Yang di tengah jangan dulu berdiri supaya tidak baku tabrak. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Tuntun ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, Ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau
Ya, siap-siap bangku tengah menyambung barisan yang sudah ada ini. Nanti yang paling terakhir yang di balkon. Bapak Ibu yang ada di balkon dipersilakan turun untuk dapat berbaris menerima penorehan debu di dahi.
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan persembahan yang kita sudah persiapkan masing-masing dari rumah kita, dan kita akan mendengarkan nats pembimbing persembahan. Mazmur 51 ayat 17 berkata, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Kita dendangkan lagu "Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberianmu." Ya Tuhanku, atas hari pemberian, hari berlimpah dan dipenuhi oleh kasih, tercurahkan pada umat-Mu, tercurahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Tentu pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna
kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, ini ada lelang cuma 1 biji, diperuntukkan bagi satu sisir ya, diperuntukkan bagi Bina Akrab PPGT Jemaat Biringkanaya. Harga dasar 100. Ya, silakan Bapak Ibu memberikan persembahan kepada pelayanan PPGT di Jemaat Biringkanaya dengan menawar pisang ini. Harga dasar 100. Silakan. Ayo sebelah kanan. Oh iya 500. Ya, dari bangku tengah 500. Ya, mungkin dari samping kiri kanan atau yang dari balkon. Mari Bapak Ibu sekalian kita membantu pelayanan PPGT memberikan persembahan melalui lelang ini. 500 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Herman dan Ibu Pak ya.
kepada Bapak Herman Rombe beserta Ibu yang sudah memberikan persembahannya melalui lelang pada saat ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya dipersilakan kepada paduan suara Jemaat Biringkanaya, disusul atau dilanjutkan paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya, dan selanjutnya vokal grup Melodi. Dengan kasih masing-masing dipersilakan mengambil tempat.
Terima kasih semua paduan suara dan vokal grup yang telah memuliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Semoga terus diberkati oleh Tuhan dan pujian terus mengagungkan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Agung dan semarak karya-Mu dalam hidup kami. Terlebih dalam waktu perkenanan-Mu ini, kami boleh datang menyatakan penyesalan yang dalam atas segala keterbatasan dan kelemahan hidup kami. Dan juga memaknai bahwa Engkau telah berkorban menyelamatkan kami. Karena itu dalam minggu-minggu Prapaskah yang kami awali di hari ini, dalam perayaan Rabu Abu, hendaknya Engkau terus menuntun kami untuk dapat menjalani waktu anugerah-Mu, waktu perkenanan Tuhan, dengan melakukan kehendak-Mu menjalani hidup ini. Kiranya perayaan Rabu Abu ini menyadarkan kami bahwa begitu sangat sementara hidup kami di sini. Karena itu waktu hidup yang Tuhan masih anugerahkan, hendaknya kami maknai dalam rangka bersyukur atas keselamatan anugerah-Mu yang mengangkat kami dari lumpur dosa, memahkotai kami dengan kehidupan kekal. Kiranya kami boleh merangkul identitas kami ini, bahwa kami adalah manusia baru yang telah Engkau baharui dalam sengsara kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami berdoa, kiranya perayaan ibadah Rabu Abu ini membawa makna yang begitu dalam bagi setiap kami untuk terus menjalani hidup ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya firman-Mu yang telah kami terima terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami, sehingga dalam menjalani hidup ini kami betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu malam hari ini. Apapun peran yang telah kami angkat, Tuhan berkati kami untuk terus mengambil tugas peran yang Engkau anugerahkan dengan ketulusan hati. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan, kami boleh bersama-sama di gedung gereja ini dalam rangka melihat bahwa betapa panahnya hidup kami manusia dan kami membutuhkan Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk beberapa orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami. Terlebih Ibu kekasih Ibu Hermina Patandianan yang akan menjalani operasi besok, Kamis tanggal 6 Maret di Rumah Sakit Wahidin. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala alat-alat dokter yang akan menjalankan operasi bagi ibu terkasih. Kiranya penyakit boleh diangkat dan orang tua kekasih kami Ibu Hermina Patandianan boleh sembuh dengan baik. Demikian juga anak-anak Tuhan yang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka, Tuhan beri kesembuhan, berkati perawatan yang diterima, dan Engkau menolong dalam segala upaya yang dilakukan oleh para medis, para keluarga yang mendampingi. Biarlah menjadi alat-Mu untuk mendatangkan kesembuhan. Juga berdoa untuk orang tua kekasih kami Ibu Penatua Nilma Palamba, yang dalam pergumulan duka cita yang mendalam oleh karena kakak ipar terkasih almarhum Bapak Mikael Darmansyah Mapilei. Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga, dan kami bersyukur oleh karena jenazah
telah diantar ke tanah Toraja. Biarlah kiranya keluarga tetap dihiburkan dan Engkau tolong menjalani duka cita ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan ciptakan kedamaian di dalamnya. Berkati para pemerintah kami. Beri hikmat untuk mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Juga dalam ibadah Rabu Abu ini, kami telah bersama-sama menyatakan tanda syukur kami atas segala rahmat dan pertolongan-Mu bagi kami. Terlebih mengingatkan kami bahwa betapa kami panah, tetapi Engkau telah memahkotai kami dengan kehidupan kekal. Kami telah menyatakannya lewat persembahan syukur. Biarlah Engkau memberkati, menyempurnakan sukacita ini, agar boleh digunakan dengan baik dalam penata layanan Tuhan yang masih ada pada kami. Berkat-berkat-Mu yang Engkau karuniakan, Tuhan tolong setiap kami untuk menggunakannya dengan baik dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan, sebentar lagi ibadah kami akan selesai. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon Engkau menyertai kami, jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan baik ke rumah anugerah-Mu, dan di sana pun Engkau senantiasa menolong kami menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah Rabu Abu saat ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parong, STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menghayati arti pertobatan. Selamat memaknai Rabu Abu. Tuhan memberkati kita. Mari berdiri, kita menyanyikan Ada Ikan Ni Opuangki. Sorongan kakina kita kagonan mangga susukkan lati beru turu papurayami nasa kerangan-rangan samembaka-bakana tomay-tomen kaola mati kalemi uwa. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan waktu yang Tuhan perkenankan. Dia senantiasa menolongmu. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Nyanyian syukur untuk menutup liturgi ibadah Rabu Abu saat ini. Kita bersama-sama akan mendendangkan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidup musik bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah ilmumu terus bercahaya, gunakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus, sungguh bernilai dan tinggal tetap. Silakan duduk dan bersaat teduh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita keluar, di depan ada snack yang disiapkan. Kita boleh bersama-sama duduk atau berdiri menikmati ala kadarnya yang telah disiapkan oleh jemaat. Terima kasih.